Halo kalian semua, selamat datang di channel singkat padat. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua J Dynasty episode 38. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya, yang dimana pada cerita sebelumnya Chauvin telah mendapatkan laporan dari bawahannya yang memberitahu bahwasannya beberapa pasukan mereka telah mendapatkan pembantaian dari para pasukan monster ikan. Hal itu membuat Chauvin merasa marah kepada para pasukan monster ikan karena telah membantai pasukannya. Chauvin pun kemarin menyuruh kepada para pasukannya untuk segera mundur, sedangkan Chauvin yang sendirian akan mencoba untuk mencari tahu para monster ikan tersebut. Karena Chauvin yang ingin mencari tahu informasi mengenai para monster ikan lebih lanjut, yaitu dengan kemarin Chauvin juga telah bertanya dengan kakek Zuzian, yang dimana dari informasi kakek Zuzian, Chauvin mengetahui di mana lokasi tempat tinggal dari para monster ikan. Dan kemarin Chauvin pun pergi untuk mencari tempat lokasi dari monster ikan. Dan itu pun merupakan titik cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan adanya seorang dua penjelajah yang sekarang sedang mengunjungi sebuah toko. Tetapi sang penjual tidak mau menerima pelanggan karena dirinya yang berniat ingin menutup toko ini, karena ia menganggap bahwasannya tokonya tidak bisa dilanjutkan akibat penyerangan dari para monster ikan yang terus berdatangan. Kedua orang itu pun semakin bingung karena sepengetahuan mereka lembah Fengxian ini dilindungi oleh para orang immortal. Kenapa bisa tempat ini menjadi begitu berbahaya? Tetapi di saat itu tak disangka adanya Chauvin yang berada di belakang mereka, yang membuat sang penjaga toko pun semakin ketakutan menutup tokonya. Setelah itu pun kedua pelanggan itu pergi meninggalkan sang penjual toko, sedangkan Chauvin sekarang masih melanjutkan perjalanan untuk mencari lokasi dari para monster ikan. Dengan di sini ia yang telah mengikuti arahan dari kakek Zuzian. Kemudian pun kita berpindah ke tempat dari aula Fengxian alias aula dupa yang sekarang tanpa orang-orang sedang berkumpul. Dan di sana mereka mendengar adanya sebuah keributan yang berasal dari aula penegak hukum mereka, yang ternyata sekarang penetua mereka sedang menginterogasi monster ikan yang telah berhasil mereka tangkap. Yang dalam aula penegak hitam itu terdengar adanya seorang penetua yang sedang meminta kepada sandranya untuk memberikan informasi mengenai monster ikan. Dan di sana juga interogasi mereka telah berlangsung selama 300 tahun, tetapi sang aula penegak hukum masih belum mendapatkan informasi apapun karena monster ikan yang tidak mau membuka mulutnya. Sedangkan di lain sisi, Chauvin masih merasa bimbang apakah dirinya melanjutkan perjalanan untuk mencari informasi dari monster ikan karena nantinya Chauvin harus melewati aula dupa. Chauvin khawatir jika dirinya menjalankan misi ini sendirian, maka hal itu hanya akan membuat dirinya berada dalam bahaya saja. Tetapi di saat itu tiba-tiba saja Chauvin melihat adanya sebuah bayangan yang melintas di depannya. Chauvin pun dengan segera mengikuti bayangan tersebut. Setelah Chauvin mengikuti bayangan itu, Chauvin pun melihat adanya beberapa monster ikan yang sekarang sedang bertemu dengan dua orang manusia. Dengan di sini mereka saling berkomunikasi dengan salah satu orang tersebut dapat menerjemahkan bahasa dari monster ikan. Yang dimana inti pembicaraan itu sang pihak manusia merasa kecewa kepada monster ikan karena monster ikan yang tidak dapat menjalankan tugasnya untuk mendapatkan harta karun dari batu langka, yang diakibatkan karena mereka yang mendapatkan gangguan dari para murid sekte aliansi kebenaran yaitu sekte Qingyun. Para manusia itu merasa kesal kepada para monster yang tidak dapat menjalankan tugasnya dengan benar. Tetapi pada saat ini Chauvin merasa bingung kenapa adanya manusia yang bekerja sama dengan para monster ikan. Apakah adanya rencana tersembunyi yang besar di antara kerjasama ini? Dan ternyata Chauvin melihat bahwasannya kelompok ini yang sekarang sedang bekerja sama dengan pihak monster ikan merupakan anggota dari aula dupa.
Hal ini pun semakin membuat Chauvin tidak memahami situasi yang sedang terjadi. Apakah orang-orang ini merupakan pengkhianat dari Aula Dupa atau Aula Dupa yang memang telah bekerja sama dengan para monster ras ikan? Chauvin masih belum mengetahui informasi yang jelas mengenai kerjasama dari Aula Dupa dan juga monster ikan. Kembali kepada monster ikan dan juga kedua orang tersebut, kedua orang itu menyuruh kepada para monster ikan untuk kembali menjalankan tugasnya mencari harta karun. Setelah itu pun para monster ikan pergi meninggalkan mereka dengan mereka yang masuk kembali ke dalam dunia air. Lalu setelah pihak dari monster ikan itu pergi meninggalkan mereka, sang pria pun merasa jengkel kepada pihak monster ikan karena mereka yang tidak bisa menjalankan tugas mereka dengan benar. Tetapi di saat itu tiba-tiba saja mereka mendengar adanya sebuah suara yang seperti sedang menguping mereka. Chauvin yang mendengar itu juga merasa bingung dan dengan segera Chauvin pun bersembunyi dari sana sebelum dirinya ketahuan. Kedua dari anggota Aula Dupa itu pun dengan segera menyerang ke arah dari suara tersebut menggunakan kekuatan apinya. Dan setelah penyerangan itu mereka berdua tidak menemukan adanya orang yang telah menguping. Tetapi di sana mereka justru mendengar adanya sebuah pertempuran yang sedang terjadi tidak jauh dari tempat mereka. Chauvin yang telah bersembunyi juga telah mendengar keributan itu dan ternyata keributan itu merupakan pertarungan antara Ping-Er melawan para monster ikan. Yang dalam pertempuran itu Ping-Er bisa mengalahkan sang monster ikan menggunakan kekuatan dari pengendalian tubuhnya Ping-Er. Di saat Ping-Er yang berniat untuk mengalahkan monster lainnya, tiba-tiba saja orang sebelumnya datang ke tempatnya Ping-Er dan ternyata si orang ini bernama Li Bengpengdi. Li Bengpengdi tampak melindungi monster ikan itu menggunakan pedang apinya dengan menutupi sang monster ikan. Tetapi sayangnya terlambat karena Ping-Er ternyata telah mendengar semua pembicaraan tersebut dan ia juga telah mengetahui bahwasannya pihak dari Lembah Dupa ternyata telah bekerja sama dengan ras monster. Li Bengpengdi pun merasa khawatir jika kerjasamanya dengan para pihak monster ketahuan maka hal itu bisa menjadi masalah yang besar. Lalu terjadilah pertarungan antara Ping-Er melawan Li Bengpengdi tersebut yang dalam pertarungan itu juga Ping-Er mengincar dari sang monster ikan. Tetapi Pengdi tetap mencoba untuk melindungi sang monster ikan. Di tengah pertarungan mereka yang sengit, tiba-tiba saja monster ikan itu mencoba untuk kabur dari sana. Chauvin yang melihat ini pun mencoba untuk mengambil situasi ini, menculik dari sang monster ikan menggunakan kekuatan pengendalian darahnya. Pengdi tetap mencoba untuk melindungi monster ikan tersebut dengan ia menghentikan tekniknya Chauvin. Tetapi di saat yang bersamaan ternyata Ping-Er juga telah menyusul. Ia langsung menyerang monster ikan itu menggunakan kekuatan spiritualnya yang membuat monster ikan itu pun tewas. Dan setelah mereka berhasil menewaskan monster ikan itu, Ping-Er bersama Chauvin telah pergi meninggalkan mereka. Dengan segera ketua Pengdi menyuruh kepada bawahannya untuk membawa monster ikan itu kembali ke dalam lembah mereka. Sedangkan Pengdi akan pergi mencari keberadaan Chauvin dan juga Ping-Er. Kemudian pun kita diperlihatkan Chauvin dan juga Ping-Er sekarang yang telah bertemu. Tetapi sebenarnya di sini Chauvin lah yang telah mengikuti Ping-Er untuk bertemu dengan Ping-Er. Ping-Er memuji Chauvin karena Chauvin yang bisa menemukan dirinya dalam waktu yang cepat. Lalu Chauvin pun bertanya kepada Ping-Er mengenai informasi dari para monster ikan. Tetapi Ping-Er mengatakan kemungkinan Chauvin telah mengetahuinya juga karena mereka berdua sebelumnya telah melihat kerjasama antara Lembah Dupa dan juga para monster ikan. Chauvin bertanya kepada Ping-Er kenapa Ping-Er juga mencoba untuk memburu para monster ikan. Ping-Er menjawab alasan dirinya memburu para monster ikan karena dirinya memiliki alasan yang sama untuk balas dendam kepada para monster ikan yang telah menghabisi para bawahannya Ping-Er. Serta di sini juga Ping-Er mencoba untuk membantu Chauvin juga menghadapi para monster ikan. Karena Ping-Er telah mengetahui bawahannya Chauvin juga telah dihajar oleh para monster ikan tersebut. Lalu Chauvin dan juga Ping-Er
Ping Er saling bertemu di atas atap dari tempat persembunyiannya Ping Er. Di sana Chauvin bertanya mengenai senjata yang dimiliki oleh Ping Er. Apakah senjata pisau kecil yang dimiliki oleh Ping Er merupakan salah satu senjata surgawi dari 9 surga. Karena Chauvin merasakan adanya kekuatannya tak terduga di senjatanya Ping Er. Tetapi Ping Er mencoba untuk mengalihkan perhatiannya Chauvin dengan memuji senjatanya Chauvin balik bahwasannya senjata Chauvin lah yang jauh lebih kuat. Karena senjatanya Chauvin merupakan gabungan dari 2 senjata, yaitu tongkat kegelapan dan juga mutiara penyerap jiwa. Mana mungkin senjata pisau miliknya ini lebih kuat daripada senjatanya Chauvin. Kemudian pun Ping Er memberikan tawaran kepada Chauvin untuk bekerja sama dalam menyelidiki lembah dupa mengenai rencana apa yang mereka buat untuk bekerja sama dengan para pihak monster ikan. Karena Ping Er yang juga penasaran mengenai lembah dupa yang telah berdiri kisaran ratusan tahun yang lalu. Tetapi Ping Er memberitahu bahwasannya kerjasama ini kemungkinan ada bayaran yang harus dibayar oleh Chauvin kepada Ping Er. Chauvin pun mendengarkan hal apa yang diinginkan oleh Ping Er. Ping Er menjawab sesuatu hal yang ia inginkan ini bukanlah sesuatu yang merepotkan. Karena Ping Er meminta kepada Chauvin untuk tidak mengkhianati dirinya seperti apa yang telah dilakukan Chauvin kepada Wu Yan waktu Wu Yan berhadapan melawan para anggota dari sekte Qingyun. Karena waktu itu Chauvin tanpa adanya alasan malah menghajar Wu Yan. Ping Er berharap kepada Chauvin di atas kerjasama di antara mereka berdua ini Chauvin tidak mengkhianati dirinya. Chauvin menerima permintaan itu dan tidak lama kemudian tiba-tiba saja si Pang Di, yaitu anggota dari Aula Dupa sebelumnya, telah sampai ke tempat mereka untuk mencari keberadaan Chauvin dan juga Ping Er. Ia langsung menyerang tempat persembunyiannya Ping Er menggunakan pedang apinya, menyuruh kepada Chauvin dan juga Ping Er untuk segera keluar dari tempat persembunyian mereka. Si Pang Di menyerang secara brutal tempat persembunyiannya Ping Er, tetapi tetap saja Chauvin dan juga Ping Er tidak keluar dari sana. Pang Di pun menyadari bahwasannya Chauvin dan juga Ping Er kemungkinan telah pergi meninggalkan tempat ini. Hal ini pun membuat Pang Di kesal karena ia yang telah gagal menangkap mereka berdua. Kemudian pun kita berpindah ke tempat dari Aula Dupa sekarang yang ternyata di sana adanya Chauvin bersama Ping Er yang sedang menyusup ke tempat mereka. Dengan di sini mereka berdua melawan para pasukan penjaga dari Aula Dupa. Ping Er bersama Chauvin dengan pergerakan gesit mereka berdua bisa menyusup ke tempat markas dari Aula Dupa. Pergerakannya sangat lincah di antara Ping Er dan juga Chauvin membuat mereka pun bisa menyusup ke tempat dari Aula Dupa sampai pada akhirnya mereka tiba di sebuah tempat penyimpanan terakhir yang mereka berdua incar. Tetapi di saat itu tanpa mereka ketahui, mereka menginjak salah satu sistem keamanan dari Aula Dupa yang dimana setelah mereka melewatinya membuat lokasi mereka berdua pun diketahui oleh Aula Dupa, dan dengan segera para pasukan dari Aula Dupa memberikan pengumuman besar bahwasannya tempat mereka telah disusupi oleh pencuri. Tetapi sayangnya setelah itu pun juga cerita dari serial Donghua Jade Dynasty episode 38 bersambung. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!